Baik, Bapak Ibu sekalian, apapun ayat, ayat, ayat dalam Al-Quran, ayat, ayat, Pak. Ayat itu tiga bagian. Pertama di kita ambil dulu kata kerja. Di sini kata kerja. Kata kerja. Bagian pertama. Yang kedua, kata benda. Kata benda. Yang ketiga, huruf. 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 Hanya tiga itu komponen ayat dalam Al-Quran. Kalau kita tahu tiga-tiganya ini, insya Allah. Jadi tiga ya. Simpelnya. Kalau enggak dia kata kerja, kalau enggak dia kata benda, enggak dia huruf. Nah, sekarang kita break kata kerja. Kata kerja itu dua komponen yang perlu kita pahami. 4 poin. Metode Al-Sani ya. 4P. 4 poin. Bentuk, laku, akar kata, dan pola. Nah, itu pertama yang harus dipahami. Yang kedua, kita pahami apa? Huruf sia. Huruf sia. Huruf sia. Huruf sia. Oh, sorry. Huruf sia. Nah, kalau kita memahami 4 poin plus huruf sia, insya Allah kata kerja bisa kita pahami. Tidak ada lagi. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, sampai Qul a'udzu birabbin nas, kita akan ketemu dengan kata kerja yang 4 poin dan huruf sia. Baik satu huruf, atau 2 huruf, ataupun 3 huruf. Nah, 4 huruf sia ini kan yang satu huruf, yang 2 huruf, yang 3 huruf. Nah, ini kita pahami semuanya. Satu huruf ada kaidahnya, yang 2 huruf ada di materi, yang 3 huruf ada di materi. Nah, ini ya 4 poin. Apa itu dia? Bentuk, pelaku, terus mahir ya. Pelaku, akar kata, dan pola. Nah, begitu kita paham yang ini, insya Allah kata kerja selesai khatam. Saya di luar ini belum menemukan. Bapak menemukan, oh kata kerja ini nggak perlu pola. Nggak. Oh kata kerja ini nggak perlu akar kata. Nggak. Semuanya perlu. Nah, jadi insya Allah begitu kita paham kata kerja ini, kalau saya katakan ini tiang pokok kata kerja. Tiang pokok pemahaman ayat. Memang ada beberapa metode yang mendahulukan ini, ada yang dulunya ini. Nah, kita mengambil tingkat skala prioritas. Saya melihat skala prioritas yang penting itu kata kerja. Karena dengan adanya kata kerja, kita bisa berbuat. Kalau hanya kata benda dan huruf dalam satu ayat, kita belum bisa berbuat apa-apa. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalika. Itu masih kata tunjuk. Kitab kata benda. La huruf, raiba kata benda. Hudan kata benda. Lil mutakin. Belum ada kata kerja. Maka kita sekadar berita dia. Tapi begitu allazina yu'minuna, baru ada action. Nah, jadi dengan sistem seperti itu saya pelajari merenung saya, akhirnya kata kerja saya taruh paling depan. Jadi materi baru sekarang, kenapa saya tarik kata kerja ke depan? Karena tingkat ke pokokkannya, tingkat kepentingannya. Kata kerja. Pahami 4 poin ini dan pahami Rusia, insya Allah. Maka ini merupakan, kedua-duanya merupakan kekuatan kita, Pak Dr. Beni, Pak Datua, dan Bapak Ibu semua yang lain, bahwa kata kerja ini merupakan kekuatan dari metode Al-Sani. Yang bilang kemarin ya. Pahami 4 poin, pahami. Makanya kita selalu bertanya pada saat ada kata kerja, coba buat KKP-nya, buat KKL-nya, buat kesedianya. Itu dalam rangka mengasah 4 poin ini. Dalam rangka mensosialisasikan kata kerja. Misalnya Pak Dir nanya nih, itu tuh dalam rangka mensosialisasikan, bukan untuk tes-tesan, Pak, untuk sosialisasi kita semuanya. Nah, kemudian turunannya lagi kata kerja melihat kamus. Nah, ini termasuk juga kan turunan dari 4 poin ini ya, turunannya membuka kamus. Buka kamus. Kamus. Nah, itu ya kata kerja, kamus. Kita memakai 2 kamus, kamus Mahmud Yunus dan kamus Munawir. Kalau ada kata yang tidak ada di luar ini, mohon Bapak-Bapak Ibu semuanya tidak mengambil jaga sendiri. Setahu saya, kita ambil dengan cara tengahnya yaitu terjemah yang ada dalam Kemenak. Nah, kita ambil itu. Kalau ada 1-2 kata nanti nggak ada di kamus Mahmud Yunus, kamus Munawir, jangan diambil di kamus lain. Nanti kalau diambil kamus lain, mau tidak mau dia kita masukkan kepada
dasar IPA kita. Jadi terlalu banyak dasar. Cukup 2 kamus saja. 2 kamus Munawir dan kamus Yunus. Cukup. Nah, saya pergi ke beberapa pesantren bahwa 2 kamus ini cukup. Dan saya berapa kali lihat ke pesantren, oh ini kamus Munawir di sini. Kadang-kadang pesantren itu hanya memakai Munawir, ada yang memakai hanya Muhammad Yunus, kita dua-dua kita. Karena bagi saya saling melengkapi. Itu kata kerja. Ya, kata kerja. Jadi kita 4 poin, berusia, udah, insya Allah. Nah, simpel kan? Bapak Ibu sudah memahami. Nah, kalau itu menurut saya 60% pemahaman Bapak tentang aturan sudah ada. Kurang lebih 60%. Saya katakan. Karena inti dari kata aturan itu adalah kata kerja. Bagaimana saya memahaminya, bagaimana pekerjaan, melakukan pekerjaan. Itu dia. Itu pertama tentang kata kerja. Nanti kita diskusi tentang. Kemudian kata benda. Kata benda kita bagi 3 aja. 1 KBKK, kata benda yang berasal dari kata kerja. Ya, kata benda yang berasal dari kata kerja. Kemudian yang kedua KBPA, KBPA dan BPP. Kata benda pelaku aktif dan pelaku pasif. Kemudian kata benda asli, kata benda yang tidak ada akar katanya. 3 itu aja. Kata benda yang berasal dari kata kerja, kemudian kata benda pelaku aktif dan pelaku pasif, dan kata benda yang asli. Yang tidak, jadi Bapak temukan nanti di kamus Muhammad Yunus atau Munawir, tidak ada akar katanya, itu kita namakan kata benda biasa aja. Ya. Nah, yang 3 ini kita namakan ada yang tunggal, ganda, dan jamak. Tunggal, ganda, dan jamak. Nah, dari tunggal ke ganda itu biasanya reguler. Tapi ke jamaknya biasanya ada yang irregular. Maka yang kita pahami hanya yang regulernya aja. Kalau yang irregular kita lihat di pola aja. Jadi kita nggak usah memahami terlalu dalam irregularnya, ya kita hafal aja. Yang penting reguler kita paham. Misalnya yang reguler itu yang teratur. Misalnya muf'ilun, muf'ilani, guna. Itu teratur ya. Nah, sudah ada di materi kita. Yang irregular nanti kita hafal aja. Ya, irregular. Jadi kata benda itu kata benda, kata kerja, kata pelaku aktif dan pasif, kata asli. Nah, tunggal, ganda, dan juga nanti ada laki-laki dan perempuan. Nanti ada juga subnya. Nah, itu contohnya tamar buta aja. Laki-laki dan perempuan. Itu nanti tambahnya di tamar buta nanti. Nah, itu ya. Jadi kata kerja, kata benda. Kemudian huruf. Huruf itu kita hafal aja. Hafal saja. Hafal. Kemudian huruf-huruf tertentu yang sifatnya memfatahkan, mengkasrahkan, ada di bunga rampai. Ada di bunga rampai. Bunga rampai. Bunga rampai. Huruf yang memfatahkan, huruf yang mengkasrahkan, sebagainya. Jadi dengan memahami pola ayat seperti ini, insya Allah membantu Bapak-Bapak dalam memahami Al-Quran nanti. Bisa ulangi lagi ya, peta dari materi kita sekarang adalah pertama kata kerja, yang kedua kata benda, yang ketiga huruf. Nah, lagi kenapa ditarik kata kerja ke depan? Karena tingkat prioritasnya, tingkat kepentingan dan tingkat apa namanya fondasi dalam Al-Quran. Dia lebih menentukan daripada yang kedua lagi. Kata kerja dan kata benda, kayak rumah ini bangunan utama rumah, ini perabotnya ini tambah. Kalau saya analogkan ke rumah, tentu rumah lebih penting ya, bangunannya lebih penting. Nah ini perabotnya penting juga. Ini yang perindah. Huruf itu kayak taman-taman, memperindah bahasa Al-Quran. Jadi Bapak itu tadi bagiannya. Kemudian kata kerja tadi 4P, berusia dan kamus ya. Bapak familiar sekali buka kamus. Kemudian kata benda, kata kerja, kata benda pelaku aktif dan pasif, dan kata benda yang asli yang tidak ada akar katanya. Kemudian huruf. Huruf dihafal saja. Jadi huruf tertentu yang punya sifat karakter tertentu, insya Allah ada di bentar rampai. Itu secara singkat skema dalam material scam. Sehingga kelihatan secara kita lihat dari atas dulu. Nah, terasa mudah dia. Baru nanti satu persatu kita break. Saya melihat sama dengan kita berjalan ke satu tempat. Pak Helmi, kita ayo ke katakanlah ke Brunei. Nah, tentu kita harus ngapain ke sana.
Kalau kita tahu pergi olahraga, bisa bertanding olahraga, maka yang banyak kita bawa adalah pakaian olahraga. Oh, kita ke sana pergi melancong, maka baju santai yang banyak-banyak. Oh, kita beribadah, maka baju ibadah banyak kita bawa. Kira-kira gitulah. Kita tentukan dulu tujuan kita. Nah, kalau kita nggak tahu, kok Brunei ya, bawa aja sembarang bawa. Jadi nanti ternyata pergi olahraga, oh lupa bawa sepatu olahraga dan sebagainya. Jadi kita peta foto dari atas dulu. Kalau ibarat macet, ini jalan raya, kita lihat ke atas, oh macetnya karena pohon tumbang, oh macetnya karena ada yang tabrakan dan sebagainya. Jadi lihat dari peta atas, sehingga nanti Bapak pada saat membahas detail ini, oh terasa kaitannya ke sini loh, muaranya nanti satu ayat. Jadi ujungnya nanti adalah memahami Al-Quran. Itu dulu tahap pertama ini yang saya sampaikan kepada Bapak. Untuk itu kita buka diskusi dulu. Setelah itu saya sambung lagi materi yang lain. Ini skema dulu. Silakan kalau ada yang bertanya tentang skema ini. Silakan kalau bisa. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau, ya boleh langsung aja, enggak apa-apa aja, Bi. Oke, boleh. Ya, kita. Boleh nanya Pak Oh, Ustadz? boleh. Tapi Boleh. materi kan banyak. Ya. Tentang yang saya terangkan dulu ya. Ya, kalau dari ini kan ada kata kerja, kata benda, ada huruf, terus kemudian yang kata sambung, kata penghubung itu kata penghubung, kata tunjuk itu di mana letaknya? Oh ya, dia bagian dari kata benda. Kata benda. Al-lazina bagian dari kata benda. Kata ganti bagian dari sini. Jadi ini mungkin kata benda, ini kata benda. Kan kata benda orang-orang yang itu kan kata benda. Nah, ini mungkin kita kelompokkan misalnya ini kata ganti, kata tunjuk, kata penghubung. Nah, masuk ke sini dia. Masuk ke kata benda. Nah, tempat yang lain ada masuk ke huruf, Bu. Nggak apa-apa ya. Jadi sekali lagi kalau ada materi lain yang memasukkan ke kelompok huruf, kata ganti, kata tunjuk, kata penghubung, nggak ada masalah. Tapi artinya tetap itu orang yang itu. Nah, itu. Jadi di kita kelompokkan dia ke kata benda. Tapi kita karena dia hanya dihafal saja, anggap dia itu mungkin kalau mau lagi, tapi tadi baru pertanyaan bagus, kita masukkan lain-lain dia. Tapi di sinilah tempatnya sini lain-lain. Wah ini ya, buat satu konsep. Jadi sekarang skemanya kita memahami. Jadi kita pahami dulu dari garis besarnya dulu ya. Baru kita membreaknya satu persatu. Saya pikir konsep seperti ini memudahkan Bapak dalam memahami. Oh ini bagian dari kata benda ya. Oh ini bagian dari kata kerja. Oh ini bagian dari. Jadi ada yang misalkan apa ini huruf jar apa huruf mana? Ya huruf jar huruf mana itu juga. Ya berkombo huruf. Jadi nggak ragu lagi. Oke. Silakan lagi yang lain bertanya. Buya. Ya, silakan. Kalau itu buku pedoman ini beda dengan buku bunga rampai itu, Buya. Kata Buya kan tadi ada huruf jar itu di dalam buku bunga rampai. Oh iya. Ini saya minta tolong Pak Ilmi membantu menjawab. Iya. Jawab ini. Saya jadi bingung, kata saya bunga rampai itu sama dengan buku pedoman yang kita pakai ini, bukan itu ya Pak Buya? Bisa bantu Pak Ilmi jawabnya? Mana jawabnya? Jadi iya, kalau huruf jar itu kan termasuk ke bagian huruf bermakna, Bu. Iya. Ya, bunga rampai. Jadi bunga rampai yang belum bagian dari buku materi. Gitu. Iya, bagian dari buku materi, bagian akhir. Apa-apa yang belum termuat di depan ya, Bi ya. Tapi di buku pedoman ini udah ada gitu, Bu ya? Ada. Bunga rampai itu di bab terakhir itu. Kenapa namanya bunga rampai? Itu bahasa kita orang Padang. Bunga rampai kok kan rampa-rampa dan lain, sebenarnya bahasa itu dan lain. Gitu. Oh iya. Dikira beda pula bunga rampai itu bukunya. Bunga rampai kan di bab 13 ada. Coba lihat, bunga rampai ada di situ kan. Nah, bunga rampai ini kenapa namanya bunga rampai? 14, Bu ya. Hah? Bab 14. Ya, sama bab 14. Itu di halaman terakhir. 35, Bu ya. Halaman 35. Halaman 35. Ya, itu bunga rampai itu kenapa bentuknya bunga rampai? Itu adalah untuk hal-hal yang sering yang sedikit agak istimewa, pengecualian. Jadi itu iya. Ada Bu ya, udah belum? Ada. Jadi buku yang sama Bu Erlina. Iya. Ya, mungkin sampai situ melihatnya. Ya. Makasih Bu ya.
Sama-sama. Jadi kembali lagi saya sampaikan inilah sebuah metode. Metode itu kalau saya bilang saya mencoba menjiwai dulu. Metode itu adalah sebuah pilihan. Pilihan itu, tapi tetap sama arahnya. Sama dengan kita dari dari Jakarta ke Bandung. Lewat jalan biasa, lewat jalan tol, dan lewat beberapa pilihan alternatif. Toh sampai di Bandung. Juga metode. Metode itu sama seperti itu. Jadi pilihan. Jadi sebenarnya metode itu betul-betul memahami dulu secara keseluruhan dulu, baru dia bisa mendiskusikan. Jadi insya Allah itu pilihan kita ya. Saya mencoba merenung kemarin berapa lama, mungkin 3 bulan itu saya mencoba merenung apa dulu yang mau dikedepankan. Karena saya mengambil ijtihad, kedepankan kata kerja. Kedepan nomor 2 kata benda di ketiga. Gitu ya. Oke, ada lagi yang lain pertanyaan? Kita bikin Buya, kalau saya lihat dari materi bunga rampai itu seperti kayak materi pengayaan ya Buya ya. Betul. Ya makanya taruh di belakang. Dia bunga rampai itu mungkin dalam perjalanan waktu misalnya ditemukan materi baru lagi. Nah, mungkin nanti pada edisi revisi masuk ke sana. Karena saya anggap kemarin kan kata benda kata kerja kan di tempatnya di bunga rampai. Sekarang karena itu penting saya tarik ke depan. Jadi filosofi materi itu Bapak Ibu semua penting jalan dulu. Jadi itulah yang saya pakai filosofi dulu ya. Kalau seandainya saya tunggu sempurna dulu, tidak akan pernah ada metode Al-Sani. Jadi pada saat belajar pertama itu, percaya Bapak Ibu, Pak Yunasman sekarang itu jauh lebih pintar dari saya pada saat terjun pertama mengajar. Bapak boleh percaya, boleh percaya. Saat saya mengajar pertama, mencoba mengajar metode Al-Sani itu, maka Pak Yunasman sekarang ini lebih pintar dari saya. Itulah kondisi saya dulu pada saat awal. Nah, saya punya prinsip tadi, kembali lagi prinsip. Saat saya mengajarkan, maka sayalah orang pertama yang belajar. Gitu Pak. Jadi, dan saya tidak akan takut mengatakan, kalau ditanya orang, saya nggak tahu. Nah, cuman saya beruntung saat itu di backing oleh anak yang sekolah di Gontor, dan kalau saya kira itu aja keuntungan saya punya anak Pak. Kalau nggak, saya nggak berani juga tampil ngajar. Kalau saya orang Pak Yunasman, saya suruh ngajar. Beneran ngajar sendirian, tanpa bantu Bapak, ngeri Pak Ustaz, tanya orang nanti. Tapi saya dulu nggak berani, nggak takut mengatakan nggak tahu. Jadi kalau saya nggak tahu ya saya tanya anak saya, dia akan jawaban. Jadi kadang-kadang pernah saya ngajar dulu sempat ditanya saya nggak tahu. Saya bilang saya nggak tahu. Nah, besoknya baru saya jawab. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, pertama jalan kita tahu sempurna sampai jalan. Sekali lagi, mulai saya mengajar pertama sampai sekarang itu tambahan itu kena mengajar, Pak. Tambahan ilmu itu karena mengajar, kan kena belajar. Jadi kita mengajar itu adalah orang pertama yang belajar kita. Ya gitu ya. Buya, Assalamualaikum. Salam, Mbak Min. Buya, ini mau tanya Buya, kenapa Buya pakai namanya huruf bermakna ya? Apakah berarti huruf bermakna ada huruf tidak bermakna? Semua huruf itu bermakna semua Buya. Iya. Jadi nggak ke situ lagi Bu Min. Katanya huruf bermakna. Nggak ke situ istilah Bu Min. Nanti kalau KKL ada pula tidak KKL jadi kan. Jadi nggak gitu. Artinya memperjelas saja. Huruf yang punya arti. Karena di dalam Indonesia huruf kan nggak punya arti. Misalnya bahasa Indonesia nih, A kan nggak ada artinya, B nggak ada artinya. Jadi kalau dalam Al-Quran A ada artinya, maka kita buatlah huruf yang punya arti atau huruf bermakna. Itu aja kok. Tidak ada huruf yang tidak bermakna. Itu arahnya ke situ ya Bu Min. Bukan ke sebaliknya. Nanti KKL kenapa KKL? Kenapa? Berarti ada pula kata kerja tidak masa lampau kan. Jadi jangan dijabarkan lebih dalam Bu Min ya. Oke. Silakan lagi yang lain. Jadi Bapak Ibu filosofi ini Bapak-bapak Ibu pegang. Jadi saya nanti sangat senang kalau saat nanti Bu Yanti Yulianti membuat materi baru lagi. Nah, ngajar lagi ke orang nggak apa-apa. Nah, saya tiap dengan bekal materi Al-Sani, Ibu membuat materi baru, senang saya. Artinya ladang pahala kita bertambah-tambah. Ya, kita Buya, mau tanya lagi Buya. Silakan. Yang lalu kan Buya kan ini buku materi yang baru. Yang lalu kan didampingin ada buku-buku latihannya.
soalnya. Ini kenapa nggak dijadiin Oh, satu latihan buku tetap, latihan tetap. Kemarin karena Latihannya waktu tetap, tetap Bu Mira. ya, terpisah, Latihan, buku latihan tetap. ya. Buku latihannya Buku tidak latihan ada tetap. pembaruan ya, Bu, ya? Cuman mungkin buku latihan itu juga akan saya revisi nanti, tapi mungkin habis lebaran. Terutama kata benda. Kata benda apa saja yang harus disampaikan. Jadi biar seragam. Jadi nanti insya Allah ya, karena waktu kemarin nggak cukup lagi, jadi sementara materi ini penting, materi dulu kita luncurkan. Buku latihannya tetap Bu Minarsi ya. Oke. Oke Bu gitu ya. Ada lagi yang lain? Bu ya, Silakan. Ya. Bu ya, bisa mau lihat ini Bu, skema itu Bu ya, untuk Oh. biar lebih memudahkan. Oh, Kasih Bu ya. Saya mau Oke. tanya juga, saya, Pak Bu. Ustaz. Oh, Bu Mira. Oke. Yunasman, Pak Nah, Ustaz. itu dia. Silakan. Bu Mida tunggu dulu. Bu Mida udah selesai, Bu Mida. Iya, iya Jadi udah. kata kerja, kata benda dan huruf. Skema kita itu ya. Oke, sekarang Pak Yunasman silakan Pak. Ya, saya sebetulnya penasaran juga Pak Ustaz dengan huruf bermakna ini. Ya. Saya ingin tanya rahasia Pak Ustaz ini. Kenapa di buku pertama itu lebih banyak dicantumkan huruf bermakna itu, lalu sekarang agak sedikit kelihatan Pak Ustaz. Apa kira-kira rahasia Pak Ustaz? Oke. Oh, mantap pertanyaan. Baik Bapak Ibu. Dulu saya huruf bermakna banyak. Ternyata huruf bermakna ini sangat lentur. Lentur sekali. Kemudian yang kita pakai hanya terjadi di kamus. Kita pakai sepenuhnya kamus. Karena nanti, oh ini bukan ada lagi, oh ini enggak huruf, ini huruf, ini enggak huruf, ini huruf, ini kata benda. Jadi daripada terjadi seperti itu, saya kurangin aja. Saya ambil yang huruf pasti aja. Karena memang sebagian pada saat itu saya masukkan ke huruf, ternyata dia kata benda. Kita juga berani meralat dong. Kita akui juga salah. Ada beberapa kemarin yang kata benda, bukan ke huruf. Jadi untuk tidak jadi dilematis, makanya saya ambilnya yang pasti-pasti huruf. Nah sisanya nanti kita buka kamus saja. Huruf insya Allah ada di kamus semua. Ya, huruf semuanya ada di kamus. Dan huruf itu tidak akan ada akar-katanya, jadi nggak terlalu habis energi kita dalam membahasnya. Karena kemarin ini huruf ini enggak, jadi agak sedikit habis energi saya nerangin huruf itu. Jadi huruf itu saya kurangin. Hingga yang pasti-pasti aja huruf baru saya masukin gitu Pak Yunasman ya. Ya, tambah sedikit lagi Pak Ustaz. Silakan. Terkait dengan itu, kata Pak Ustadz ada di kamus, jadi bolehkah kami nanti sebagai peserta, kalau kita temukan suatu kata, misalnya ini bukan kata benda, bukan kata kerja, mungkin bisa kami tambahkan di dalam daftar huruf bermakna ini nanti Pak Ustadz. Oh, itu kan sebenarnya kan ada di kamus Pak, huruf. Dia bukan kata kerja, dia bukan kata benda, pasti huruf. Dia bukan huruf, dia bukan kata kerja, pasti kata benda. Dia bukan huruf, dia bukan kata kerja, dia bukan huruf, berarti kata benda. Itu memang analisa kita seperti itu. Nah, dia bukan kata kerja, dia bukan kata benda, dia huruf. Nah, kita buktikan ada di kamus, Pak. Di kamus yang 2 itu. Dia otomatis huruf inti itu. Oh, ya. Jumlah huruf itu kurang lebih 130-an. Kurang lebih ya, 130 jumlah huruf. Nah, itu cukup dihafal saja. An, inna, summa, kaifa, itu dihafal aja. La'alla, itu cukup dihafal aja. Nggak perlu dicari akar kata. Jadi huruf, nggak perlu cari akar katanya apa ini? Nggak perlu. Nanti dalam perjalanan waktu, apa akan bisa membedakan mana yang huruf, mana yang kata kerja. Misalnya, summa, domah, patah. Manna, L ini, yang huruf kembar. Nah, itu bisa membedakannya dengan latihan nanti. Kenapa nggak huruf? Kenapa cuma inna? Kalau anna, ya kemungkinan dia kata kerja ada. Jadi, ada lagi huruf, saya buat agak lebih fleksibel. Ya. Tapi tetap berpedoman kepada yang ada di kamus. 2 kamus itu, Pak Yunasman. Ya. Kemudian yang ketiga, Pak Ustadz. Sebentar dulu, Bu. Satu Bu Min. Satu lagi. Ya. Jadi, sepanjang yang saya pahami selama ini, Pak Ustadz, huruf bermakna ini ada yang sama atau hampir sama artinya. Bagaimana kita memilihnya di dalam ayat ini? Kita kan juga ada pada bahasa Indonesia. Bapak Ibu ya, coba larikan ke bahasa Indonesia dulu ya, tanya ya, huruf. Kan terjemahnya agak lentur Pak. Pada saya pergi saya pergi ke rumahnya, saya ada di rumah, saya ada pada rumah. Itu artinya sama.
pada dan di. Nah, ini kita itu kan kalau di huruf itu banyak kan penyantik, Pak. Itu gaya bahasa itu. Jadi kalau di huruf nanti kita lihat konteksnya. Kita lebih banyak ke konteks huruf nanti. Tetapi pakemnya ini. Misalnya satu kata ada 3, 4 artinya. La'alla, agar, mudah-mudahan, barangkali. Nah, ini cocoknya barangkali kah? Mudah-mudahan kah? Agar kah? Jadi nanti kita itulah jam terbang apanya Pak Dinasman ya. Oh iya. Jadi bisa huruf itu dalam kamus ambil semua artinya. Kan itu tuh misalnya tadi la'alla, agar, koma, mudah-mudahan, koma, barangkali. Kita ambil semuanya. Nah, jadi gitu ya. Jadi arti huruf itu tidak saya bisa dengan, bisa padahal, bisa Demi. karena. Ambil semua. Mana yang cocok nanti di situ? Buya, Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak Rahman. Ya, Bu Min. Buya, kenapa di dalam huruf Buya nggak ada daftar huruf apa saja yang masuk di dalam huruf cer? Oh, di depan ada kata benda, ada. Di kata benda. Iya, Di kata benda ada. Yang munculnya di depannya. Iya, di benda kata benda, Bu Itu kan Min. masuk kelompok huruf, Buya. Iya, tapi Iya, huruf yang kan dia ciri. ada di belakang hanya contoh, perwakilan aja, nggak komplit. Kan sisanya catatan. Huruf-huruf bermana di atas merupakan sebagian dari contoh-contoh saja. Huruf bermana jumlahnya lebih kurang 120. Untuk mencari arti dari huruf bermana, kita dapat memakai kamus Mahmud Yunus dan kamus Munawir gitu. Kan ada catatan di bawahnya itu, Bu. Ada catatan. Jadi yang ada sana itu cuma perwakilan aja. Gitu, Bu Min? Iya, lagi nyari kelompok huruf yang cernya tertulis di mana? Halaman Dia? 20. Halaman Jadi- 20, Bu Min. Halaman 20 ya. Ya, ciri-ciri dari kata benda itu kan, Bu Min, huruf jar itu. Iya, huruf cer kan jadi kata benda yang termasuk dalam huruf cer itu huruf apa aja gitu loh. Ada tuh di situ huruf jar tuh. Ruba, ila, ala, fi, an, ma'a, min, ka, li, bi. Buya, Buya Ada. bisa geser dikit nggak Buya? Oh iya. Geser lagi nih. Oh, boleh. Boleh. Iya, Mbak. Ya, ada di Nah, udah, makasih Jadi Buya. Mas- Jadi Maksudnya gini dia Pak, masukkan spesifik. pesan saya di sini Bapak Ibu, uang pesannya nanti jam nukik dulu ya. Tahap pertama ini pesan saya dan kita coba bawa apapun ayat komponennya ini 3 ini. Nah, 3 ini ya. Lagi saya coba zoom dulu. Nah, komponen ayat kata kerja ya, balingkari kata kerja. Kata kerja komponen utama ini. Ini yang paling besar utama. Kemudian kata benda yang kedua, kemudian huruf yang ketiga. Nah, kalau saya umpamakan kata kerja ini ibarat rumah. Nah, ibarat rumah ini bangunan utamanya. Suatu rumah itu. Nah, yang kata benda ini perabotnya. Yang huruf itu tamannya, mempercantiknya. Kalau taman itu kan boleh di belakang, di depan. Pokoknya taman bunganya apa aja nggak masalah. Tapi kalau bangunan itu kokoh dulu. Nah, ini yang saya maksud dengan analogi tadi. Jadi Bapak fokus dulu ke kata kerja. Jangan langsung ke huruf. Hurufnya nanti agak fleksibel ya. Paham kita kata kerja, mantap. Ini mudah. Paham ini mudah. Nggak sesulit yang dibayangkan. Nggak urus macam-macam dia. Dia menyesuaikan nanti. Itu ya. Makanya saya mulai dari kata kerja dulu. Ini bicara filosofi dulu Bapak Ibu ya. Kata kerja dulu. Mantap kan kata kerja, mantap kata kerja, mantap kan kata benda, mantap kata benda, huruf ikut ya. Jadi lentur huruf itu, Pak. Lentur sekali. Jadi kalau kita belum paham ini dikutip ya. Jadi akhirnya nanti seolah huruf ini nggak kaku. Dia minta makan huruf itu bisa aja apa aja. Karena tidak akan merubah, karena ini dikunci oleh kata kerja, kunci oleh kata benda. Jadi huruf itu tinggal menyesuaikan, mempercantik aja, Pak. Itu dalam pandangan Menteri Al-Sani ya, Pak ya. Oke? Bu Min Rianingsih. Oke ya. Oke. Jadi kata benda terdiri dari KBPA. Kata benda kata kerja.
KBKK dulu ya. Kata Ya. benda pelaku aktif dan pasif, dan kata benda murni yang tidak ada akar kata. Kemudian baru tadi kelompok yang saya tambahkan lagi yang lain-lain tadi. Nah, lain-lain itu kata tunjuk, kata penghubung, kata ganti, masuk ke lain-lain nanti. Skemanya nggak di halaman depan, ya nggak ditulis ya Bu ya, di dalam Kan ini materi. skemanya baru tadi tahu kedengarannya. Kan itulah ilmu itu berkembang terus. Tadi kan Bapak Ibu, pada saat apalagi bagaimana cara sistematis tindakan ini? Baru bangun tadi. Oh, cara gini sistematis begini. Buya, mohon maaf Buya, Ambo baru tahu Buya baru kan masuk Buya Oh. Hade, Pak. Baka. Buya. Diulang balik, Buya. diulang lagi. Ada, minta ada tolong, Bu. rekamannya Bu Ipa. Ada, Oh, ada ada rekamannya, alhamdulillah. Ada. Ya. Jadi itu skema dulu Pak ya. Jadi ibarat kita ibarat kita bekerja nih Pak ya, Bapak Ibu semuanya. Kita mau ngapain ini? Oh, kita muat onde-onde. Nah, enggak, kita carilah tepung terigu, kita carilah gula, kita cari saka, cari kelapa. Oh, kita Ya. membuat onde-onde. Jadi tujuan dulu. Nah, tujuan memahami Quran, bagaimana membaca Quran seperti membaca Quran, ini loh toolnya. Cara cepatnya gitu loh. Jadi kita usually kan ada istilahnya usually apa adanya. Bagaimana dulu ya, kita kan nggak mau gitu. Kita melakukan coba terobosan. Bapak Ibu, kalau melihat skema ini Bapak akan kaget. Di metode klasik nggak ada. Metode klasik itu tetap kata benda yang pertama, Pak. Metode Iya, klasik betul. nggak ada ya. Kita nggak. Kita coba balik. Kita katakan kenapa? Kalau metode usually seperti biasa kita lama sampai, Pak. Dan kita udah lama ketinggalan ini. Orang udah berangkat 20 tahun yang lalu. Kita baru sekarang mau berangkat. Masa berleha-leha berangkatnya? Ya ngebut kita jalannya gitu, Pak. Jalan tol. Itu filosofinya, Pak. Oke? Ya. Ya. Kalau di dalam kata benda, tadi kan kata kerja itu kan harus 4 poin ya, Ya. Pak, dalam penguraiannya. Nah, kalau dalam kata kerja ini berapa poin, Bu ya? Kalau Kata benda. Yang harus kita Kata ketahui. benda. Dalam kata benda. Oke. Dalam kata benda, mungkin dalam tip latihan saya masukin. Pertama ada bentuk kata bendanya. Ada bentuk. Itu Bentuk, ya. KBKK kah dia, KBPA kah dia, KBPA murni kah dia. Bentuk. Nah, kemudian urutan kedua dia Akar kata. subjek, subjek, objek dulu. Subjek Oh, atau objek. Subjek Kemudian dia atau sebagai objek. tunggal, ganda, jamak. Kemudian Subjek, objek. pola kata kerjanya, pola kata benda, Kenapa pola kata kerja? Karena sebagian di kamus ada yang pola kata kerja langsung ada apa di ayat Quran, kadang enggak. Kenapa perlu pola kata kerja? Untuk membedakan kata kerja tersebut. Misalnya kata kerjanya af'ala, bendanya apa? Muf'ilun, pola kata benda. Lalu kita cari akar kata, ini menganggapnya akar kata. Itu arti. Arti. Jadi pola kata kerja, pola kata benda, lalu akar katanya apa, lalu arti. Nah, jadi itu urutannya nanti. Jadi di buku akar katanya di bawah ya, setelah pola ya. Ya, kita ingat pola dulu. Ya, akar kata di bawah pola kata bendanya. Kita pastikan dulu dia kata benda. Yang dua ini memastikan dia kata benda. Oke, itu sesuai dengan biar konsisten akar kata di atas. Akar kata di atas kayaknya. Itu apa tuh Bu? Bentuk di bawah bentuk itu apa Bu ya? Nah, kata benda pelaku aktif kan dia, kata benda kata kerja kan dia, atau kata benda murni. Lalu sebagai subjek kah atau sebagai objek, kemudian tunggal kah, ganda kah, jamak. Kemudian akar katanya apa? Nah, kemudian pola kata kerjanya apa? Afala kah, fa'ala. Karena masing-masing pola beda kata benda. Kemudian pola kata bendanya apa? Misalnya afala, pola benda-bendanya if'alun. Misalnya pola kata-katanya ghafara, pola kata kerjanya istafala, berarti kata bendanya istighfar. Kita lihat lalu halaman berapa di kamu. Jadi mungkin itu nanti saya lagi mikir ini mana yang lebih dulu. Ini pertanyaan Bu Nurmali, mungkin kita ini aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa itu dibentukkan? Supaya kita tahu arti, membedakan arti kata kerjanya itu, Pak. Gitu ya Bu Nurmalis?
Ya Bu ya, makasih Bu ya. Bu ya, Ya, bagaimana Ya. kalau kita nanti untuk sosialisasikan ini, jadi mulai dari pertama lagi. apanya? Dari pertama lagi kita dari belajar kata kerja, terus kata benda, terus pakai materi baru. Iya, jadi materi baru ini, insya Allah Bapak Ibu, yang kelas masih mas saya terangkan langsung. Tapi yang Bapak-Bapak yang sudah tidak dengan saya lagi, secara langsung dengan pembimbing masing-masing, saya kumpulkan setiap Rabu nanti di sini. Jadi semuanya bagian yang sama. Jadi istilah sama, nggak mencar-mencar lagi. Ya, Buya oke? kenapa mencar Buya? Hah? Buya mau kemana kok mencar? Enggak, maksudnya selama ini kan Peserta. ya, Kita belum misalnya pintar gini. Buya. Nah, Bu Eni kan masih mas saya, nggak salah. Yang sini yang lama, yang lalu, karena sudah ada sama Bu Ati, sudah sama Bu Evi, Bu Nel, yang sama Bu Nel, yang tidak mas saya lagi. Nanti saya kumpulkan semua di satu tempat, nanti sehingga sama bahasanya. Gitu Bu Eni. Tapi yang Tiap ya, Jadi bisa itu ulang-ulang ya Bu ya. oh boleh. Boleh sekali. Di Almas ini tidak ada istilah Ya. tidak boleh. Buya, Alhamdulillah. Ya, Bu Assalamualaikum. Emin. Salam, Bu Emin. Di materi baru nggak ada pola jamak. Ada, Bu. Ada. Di kata benda ada itu. Ada Ada. di apa? Kata benda pelaku hati ada. Tunggal kan. Tapi yang reguler ya, Bu. Bu Emin, yang reguler ya. Ya. Yang irreguler nanti kita hafal aja. Ya. Ya, terima kasih Bu ya. Halaman apa Bu? Hermin ada halaman Halaman 26 itu ada. 26. Oke, Bu. Bu Yanti ya, Bu Ermina. Silakan Bu Yanti. Iya, silakan Bu Yanti. Ya, terima kasih. Ini Pak, tabel yang kata kerja aktif dan pasif. Ya. Itu saya bandingkan dengan materi yang lama ya Pak. Kalau di materi yang baru sekarang kan sudah dipisah antara KKL dengan KKSAD. Ya. Ya, itu lebih mempermudah. Ya. Cuma dalam hal penyusunan pola, Pak, saya mau tanya, apa kriteria penyusunan pola, urutan polanya ini, Pak? Karena berbeda urutan yang dulu dengan yang sekarang. Yes. Ada pertimbangan apa gitu, Pak? Pertama, diseragamkan. Atau itu. Jadi yang sekarang ini seragam. Yang kedua, pertimbangannya adalah yang paling banyak tampil. Yang paling banyak muncul. Ya. Prioritas. Jadi prioritas ya. Jadi pola. Yang sebenarnya pola Al-Quran itu yang tiga aja, Pak. Fa'ala, afala, dan fa'ala. Itu paling banyak. Tiga pola itu yang kita prioritaskan. Jadi pola fa'ala, fa'ala, afala. Nah, itu mengacu cuma sama. Berarti pola fa'ala dengan afala lebih banyak fa'ala. Mungkin di dalam ya ininya, Pak. Betty. Beda tipis. Oh gitu. Soalnya saya lihat di sini seperti pola fa'lala itu kan jarang ya Pak, tapi diletakkannya di atas gitu Pak. Karena pentingnya pengertian itu kali. Bawah fa'lala. Di bawah sekali. Jadi bawah di 5. Tapi yang mungkin yang 24 itu fa'lala kan di atas. Ya, Bu Yanti, kalau yang lama kan fa'lala di bawah. Ya, mungkin yang kita pegang yang 3 awal aja. 3 awal aja. 3 awal itu mungkin prioritas, yang sisanya itu tinggal latihan. Ya, jadi rohnya kenapa pola yang sekarang itu untuk menyeragamkan semuanya. Mulai dari tabel pertama, tabel kedua, tabel ketiga, dan sampai ke belakang, ya sama pola fa'ala, dan pola. Dulu Bapak Ibu semuanya, kita menerangkan apa yang dari kepala aja. Kadang pertama pola fa'ala pasti, habis itu kadang loncat ke pola fa'ala, kadang loncat ke pola istilah. Dulu gitu. Jadi karena saya tidak pernah terikat dengan sebuah tapi dalam perjalanan waktu ternyata banyak peserta kami yang minta diurut, nah saya urut sekarang. Tapi saya menerangkan nanti tidak mengikat, Bu. Saya terangin dari pola fa'ala loncat, pola istafa'ala, nah kalanya loncat ke pola tafa'ala dan sebagainya. Yang penting rumusnya paham. Penting rumus dulu. Gitu Bu Yanti ya. Karena gini Pak, dari segi dari segi kemudahannya atau karena sudah terbiasa ya Pak, lebih gampang menghafalkan yang pola yang lama Pak, urutan yang lama maksudnya Pak. Ya mungkin karena ini kan sesuai dengan urutan lama. Ini mungkin sudah urutan lama. Kita kan lama-lamanya itu
tabel itu, di tabel itu. Ini sesuai dengan tabel itu. Tabel kan fa'ala, Oh, tabel yang di belakang ya, Buya ya. af'ala. Oke, Oh Bapak ya. Ibu? Tabel yang di halaman belakang ya, Pak ya. Ya, 3 tabel. Nah, kalau 3 tabel Oh, itu ya. Bapak Ibu pahamin, insya Allah itu kesimpulan dari sebuah kata kerja. KKL, KKD, KKP. Tinggal nanti huruf sianya. Tadi ini kan ini kata kerja, KP, huruf sia. Kalau nggak ada di luar itu lagi. Kita melihat nggak ada lagi di luar itu yang harus pahamin. Jadi itulah simpelnya Al-Quran itu. Simpel dan mudahnya di situ, Bu. Nggak ada lagi. Nah, saya juga bersyukur 4 poin ini terobosan ini. 4 poin ini. Ini yang paling apa nih? Plus huruf sia. Nah, ini kata kerja ini komplit ini sudah. Komplit Bapak Ibu dalam mengarungi terjemah Quran kata kerja. 4 poin huruf sia udah. Bekal kita udah lah tuh. Ibarat perang jarak senjata jarak jauh, jarak dekat, udah selesai itu. Nah, jadi gitu ya Bu Yanti ya. Ya Bu ya, terima kasih. Silakan yang lain Bapak Ibu semuanya. Kita bicara skema ini dulu ya untuk biar kita nanti pada saat menyelam, nah, kita tetap memegang ini menyelamnya itu, jadi kita nggak beda-beda. Buya. Ya. Maaf Buya. Silakan Bu Yurni Satria. Ya, Silakan. agak terlambat. Bisa diulang kata benda itu Buya? Oke. Ya, Kata ada benda. 4 nih ya. Kata benda kita bagi 3, 4 lah dengan ada masukan Bu Normalis. Kata benda, kata kerja, yaitu kata benda yang berasal dari kata kerja. Dalam bahasa Indonesia contoh misalnya melempar, bendanya lemparan. Benda berasal dari kerja. Nah, kata benda pelaku aktif atau kata benda pelaku pasif. Kata benda pelaku aktif itu pelakunya. Contohnya melempar, pelakunya melempar. Jadi nanti kata benda pelaku aktif. Kalau benda pelaku pasifnya yang dikenai lemparan. Nanti ada 2 pola. Kemudian kata benda murni yang tidak ada akar kata. Kita lihat akar kata nggak ada. Maksudnya kata benda. Kemudian ada lain-lain tadi. Lain-lain misalnya kata ganti, kata tunjuk, kata penghubung, ini tempatnya lain-lain. Nah, jadi kata benda itu, nah kemudian kita lihat dari sisi subjek objeknya aja. Subjek objek itu gampang hanya dengan harkatnya aja. Kemudian dia tunggalnya, gandanya, jamak. Kemudian juga laki-laki perempuan. Yang teratur, yang tidak teratur kita masukkan semuanya kepada irregular. Nah, gitu. Oke, Bu Yoni Satria. Ini pola pikirnya topnya dulu ya. Nanti baru kita top down-nya. Jadi topnya dulu kita bicarakan. Ya. Ya, makasih Bu ya. Silakan yang lain. Ada lagi? Bapak dan Ibu-ibu. Kita Buya, yang huruf cia itu Buya. Dijelaskan lagi Buya, yang di bawahnya ada 3 itu apa aja tuh Buya? Yang Huruf mana? cia, Ini Buya, yang huruf cia tuh Buya. 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf. Oh. Kalau yang 1 huruf kan ada kaidahnya. Ini ada kaidah. Yang 2 huruf ada hanya 18 kata. Yang 3 huruf cuma satu kata. Kan gampang itu. Iya. Nah, kan gitu kan. Ya 8 kata ini, 18 kata, 4 kata jumlahnya 90%. Diuraikan di buku materi. Sisanya ikut aja ke sana. Jadi kan mudah jadinya. Itu ya. Iya Buya, makasih Buya. Nah, Ibu-ibu, Bapak-bapak, detailnya nanti di kelas ya. Jadi kita jangan tanya detail sekarang. Apa rumus KKL? Tanya waskun alif, itu nanti di kelas ya. Cara ini saya lebih banyak mengajak pada pola pikir dulu. Pola pikir, visi dulu. Cara visi, nah cara visi ada, maka kita tahu breaknya nanti. Iya, Bu ya, boleh tanya Ustaz Bu ya? Oh, Bu. Yang kata benda murni itu ya, kata benda murni itu? Kata benda yang tidak ada akar katanya. Di kamus yang ada. tidak ada akar katanya. Oh iya ya. Dia tidak punya akar kata. Tiba-tiba muncul dalam Al-Quran. Oh, dia itu kata benda murni nanti. Kalian tidak ada tanda. Kedua kamus itu tidak ada dalam Muhammad Yunus, nggak ada dalam Munawir, tapi dia tidak ada akar katanya, tapi dia ada kata benda. Di sana ada nanti. Nah, itu ada ciri kata bendanya ya Bu ya? Ya. Oh iya. Kira-kira Bu ya ada contohnya Bu ya? Contohnya ada, cuman mungkin saya nggak siap memberikan contoh sekarang. Contohnya nanti di kelas Bu. Di kelas. Makasih Bu ya. Buya, tanya Buya. Ya, silakan. Ya.
ini nggak ada Bu ya, apa namanya, kata-kata yang selalu terulang di Quran. Vocabnya gitu. Oh, itu Pak Ridwan ada metode lain yang memang menyebutkan, oh ini sekian ribu kali. Ya, memang itu dengan cara kita latihan banyak, tahu nanti Pak. Misalnya kata kola, berapa kali tampil. Saya belum menyajikan sampai ke sana Pak, belum ada statistik sampai ke sana. Iya. Ada metode lain ada tuh Pak. Metode lain Iya, ada memang tuh. saya lihat itu. Kalau maksudnya kalau metode Asani dimasukkan juga malah lengkap sekali gitu. Jadi tinggal ini yang sering diulang, jadi langsung baca, langsung vocabnya udah banyak di kepalanya Pak. Ya, tapi begini Pak Ridwan, dengan contoh-contoh yang saya berikan, sebenarnya contoh-contoh yang saya berikan itu adalah vocab-vocab yang sering muncul. Kata pala, kata razaka, kata qada'a, kata qatala, kata-kata yang sering saya berikan itu sebenarnya kata-kata yang sering muncul itu. Jadi mungkin ke sana aja Pak Ridwan. Saya memang ada metode, ya saya lihat ada metode yang sudah mengumpulkan kata itu, dan mereka membuat kamus tersendiri. Nah, kita kan bukan ahlinya buat kamus Pak. Jadi kita memakai kamus yang sudah ada. Jadi mungkin dalam latihannya Pak Ridwan, dengan sering yang terlatih, ini berulang katanya. Nanti insya Allah. Dan kata orang, Ridwan, dengan memahami Al-Baqarah, vocab Al-Baqarah itu, katanya ada yang 40%, katanya 60%. Nah, saya merasa pada saat kita memahami semua vocab yang ada di Al-Baqarah, itu sudah 60%, kurang lebih 40-60% ada. Nah, jadi pahami Al-Baqarah, pahami juz amma, itu komplit itu Pak. Jadi memang kalau kita Al-Baqarah aja, di juz amma itu ada kata-kata baru itu. Jadi kalau kita sudah jadi vocab Al-Baqarah, menjadi vocab juz amma, insya Allah kita akan itu tinggal dikit-dikit aja Pak Ridwan. Baik Buya, terima kasih Pak Buya. Buya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Buya mau nanya. Ya, Iya. silakan. Saya kan masuk sudah pembahasan Al-Imran ya, yang setiap hari ya. Kalau yang Al-Baqarah sudah pernah dibahas atau memang mulai dari Al-Imran? Sudah Bu. Lalu, Sudah. oh sudah. Oh, jadi ada di videonya semua, videonya tinggal lihat aja. Ada di YouTube-nya Bu. Oh, ada di YouTube. Rizal Kata Al-Hasani bisa kuncinya dilihat, apa Bu. ya? Kata kuncinya Rizal Rizal Al-Hasani Al-Baqarah. Jadi, Oh, Al-Baqarah sudah ya, Bu ya? Iya, Bu Eva. Sudah. Itu kan Berarti masuk terlambat ya tiga. masuknya. Ya, kita masuk ada Ali Imran. cuman mungkin Al-Baqarah itu karena dulu saya sendirian, saya aja sendiri nggak apa-apa. Beda dengan yang Ali Imran. Ali Imran kan ini kan dalam perjalanan waktu kan mikir nih. Tadinya saya sendiri. Nah sekarang bagaimana bagusnya lagi ya? Kita coba delivery ke peserta. Dan peserta ini baru mungkin di pertengahan Al-Baqarah kali ya. Iya. Di penghujung Al-Baqarah, delivery. Iya, di penghujung. Di penghujung. Jadi dulu kalau Al-Baqarah 200 lebih. saya sendiri itu Bu. Jadi memang metode ini makin lama makin berkembang. Jadi seperti kata kerja perintah penerangannya. Itu dapatnya tuh belakangan itu Bu. Dulu nggak gitu cara menerangkan kata kerja perintah. Dulu lain lagi caranya. Dulu suruh ngapal. Sekarang nggak, proses diutamakan. Karena memang saya lebih senang pada analyze, menganalisa. Jadi kita tidak menghafal tapi menganalisa. Oh ini KKL, oh, ini bukan KKL karena pola nggak cocok. Dulu saya hafal Jadi aja. paham gitu ya, Bu ya. Paham, arahnya paham. Gitu ya, Bu? Terima kasih Pak. Oke. Silakan yang lain ada tanya. Jadi Bapak Ibu, kalau detailnya nanti kita di kelas ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, kita bagi dua, kelas nanti kita bagi dua. Pertama kelas yang sedang saya hadapin seperti Pak Yunasman, nanti pas habis lebaran saya pikir di depan. Pak Yunasman, Bu Erni, kelasnya itu masih sama saya. Tapi yang kelasnya Bu Epi Mas Selma, Bu Wati, nanti saya minta berkumpul semuanya nanti di hari Rabu sore ini. Nanti saya seragamkan di situ. Kelasnya Pak Usen, kelasnya Pak Mulyana, biar sama semuanya nanti ya. Iya. Makasih Bu ya. Ya. Bapak dan Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Jadi saya cenderung kepada pola pikir dulu ya Bapak Ibu ya. Pola pikir, mudah-mudahan Bapak bisa menangkap pola pikirnya hingga pada saat detail kita tidak terjebak dengan hal-hal yang kecil. Nah, jadi hanya nanti kadang-kadang masalah ini berbeda pendapat, jangan. Kita bicara ke akal dulu. Tujuan akhir kita adalah memahami Al-Quran. Bagaimana membaca Al-Quran seperti membaca Quran. Itu tujuan pertama kita. Nah, yang lain-lain itu hanya tool aja.
anak tangga, anak tangga, anak tangga. Tanya Buya. Silakan Assalamualaikum. Pak Caca. Waalaikumsalam Pak Ya, Caca. Silakan. hanya mempertebal warna merah yang di belakang Buya yang kata benda itu ya. Ya. yang kiri Bunda, yang kiri Buya. Ini. Nah, itu yang merah. Ya ini Merah. ya. Iya, Oh, itu aja biar tulisannya santai. kurang jelas saja. Jadi bentuk kata Bentuk. bendanya, Ya. apakah kata benda kata kerja dia, apakah benda pelaku aktif pasif atau kata benda murni. Kemudian sebagai subjek kah dia atau sebagai objek. Atau yang ketiga tunggal kah dia, ganda kah dia, jamak. Kemudian akar katanya apa? Kemudian pola kata kerjanya apa? Kenapa? Di kamus sering ada hanya pola kata kerja. Ini kan karena mengacu ke kamus. Pola kata kerjanya apa? Jadi kadang-kadang di kamus itu hanya kata kerja yang ada, kata benda nggak ada. Karena kita dianggap tahu. Nah, itu ya kamus Mahmud Yunus. Kemudian kata kerja, kata bendanya kita dianggap tahu. Itu masalahnya. Maka pola kata kerjanya dulu. Sehingga kalau tidak ada kata bendanya, kita bendakan kata kerjanya itu. Kemudian pola kata bendanya, syukur ada tadi ke bawah. Kemudian baru arti nanti. Nah, jadi 1, 2, 3, 7 poin itu kita lewatin nanti. Makasih Buya. Oke, yang lain silakan Pak Bu. Jadi bicara apa dulu ya. Lagi kita bicara detailnya dari kelas masing-masing. Kita mohon di kelas kita hadir semuanya. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Bu, saya minta kesempatan kepada Ibu Uni Zurmiati. Iya, Uni Zurmiati. Uni Zurmiati. Uni Zurmiati bisa monitor? Ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada yang mau ditanya Uni? Untuk sementara cukup jelas Ustaz. Loud and clear. Oke. Oh. Mantap. Jadi kita bicara. Makasih Ustaz. Ya, oke. Kita bicara prinsipnya dulu ya. Garis besarnya dulu. Nah, garis besarnya. Oke, Ayo. ada lagi? Hah? Is nampaknya. Nggak ada lagi. Oke. Sebentar. Oke, baik Bapak Ibu. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu mungkin ada yang mau berbuka di Bandung, sudah masuk untuk berbuka. Iya. Kemudian saya ada apa Pak? Sebelum saya tutup, sekali lagi Bapak Ibu, kita akan membuat nanti kelas dua kelas. Ya. Pertama kelas yang sudah senior, yang lepas dari saya kumpulkan satu tempat Rabu ini. Yang kelas yang lepas dari saya, atau di kelas masing-masing nanti, saya mencoba menyesuaikan dengan materi yang baru. Jadi saya coba menapatilis lagi, review lagi. Buya, saya mau ikut yang pertama aja. Boleh. Boleh. Ibu Siapa Mirza yang senior? boleh. Yang pertama nanti kita atur lagi, kita umumkan kelas-kelasnya itu ya. Kita umumkan lagi kelas. Prinsip semuanya kita review lagi. Nanti setelah mantap semuanya, barulah Bapak-Bapak, Ibu, kita terima ada adik baru kita nanti. Saya pengen yang ada sekarang, yang aktif sekarang, pure paham dulu semuanya. Nanti setelah itu baru Ya, betul. gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada? Ya, makasih Buya. Baik Bapak Ibu, kalau nggak ada lagi mungkin kita cukupkan sekian, kita siap untuk berbuka. Dan kembali saya serahkan corong kepada Pak Helmi untuk ditutup. Akan Pak Helmi. Dan kita Rabu besok udah libur ya Pak Helmi? Iya, Bi. Udah libur ya. Libur sampai tanggal 24 ya. Nah, habis nanti Lebaran. Habis Lebaran. Berarti habis setiap Rabu habis Lebaran tetap dengan. Tetap. Ya. Semua kelas, jadi saya yang buat break outcome Rabu itu, Yang saya 4 tidak ya, membuat break room, semuanya dari sini. Ya. Silakan Pak Helmi. Jadi semua ya. Ya, silakan. Atau Jadi setelah untuk semuanya kelas Rabu itu ada di sini nanti. Iya. Baik dengan Bu Nel atau dengan Bu Evi Ya. Marcel, dengan Pak Usen, dengan Pak Saad, dengan siapa aja, tolong sih semua, biar sama bahasa. Ya, makasih. Memang Bu diprioritaskan untuk yang senior, tapi tidak tertutup juga untuk yang junior untuk bergabung pada hari Rabu ini. Oh iya. Ya. Pak Helmi menentukan senior dan disebut senior tuh yang seperti apa kriterianya? Oh, yang senior itu yang kelasnya tidak bersama Pak Ustadz lagi, Bu Min.
seperti kelas siang dengan Bu Wati kan tidak ada dengan Pak Ustadz lagi itu. Kemudian ada kelas dari yang Bu Nel malam, ada Bu Evi Maiselma, ada Pak Joko. Pak Joko bukan yang kelas November malam, Ya, yang satu lagi. yang Januari, yang Jambu Januari. Masrida. Ya, Januari. Ada kelas Pak Dasril Darami. Nah, itu yang masuk seniornya, Bu. Oke, kalau memang tidak ada lagi, demikianlah pertemuan kita sore hari ini. Pak Helmi, Semoga. boleh ini nggak Pak Helmi? Oh ya, silakan Bu Hati ya, boleh. Tidak ada yang tidak boleh. Bu ya, Sani. Bu ya, ini usul ya Bu ya, biar nggak menimbulkan hal-hal yang nggak diinginkan. Ya. Bisa nggak Bu ya kalau istilah senior junior itu nggak usah kita sebutkan Bu ya? Maksud saya, Apa bagusnya? misalkan Bu ya, saya itu justru sebenarnya selama ini berusaha untuk menghindari itu karena nggak enak mungkin bagi beberapa Beban bagi orang. yang senior ya. Ya. Jadi kayak kesannya ada gap gitu Bu ya, ada ini. Gimana kalau kita rubah dengan misalkan ya kelasnya Pak Helmi itu asal muasalnya bulan apa? Mungkin kita sebut dengan kelas Februari siang Ya, gitu Bu ya, karena sudah bagus. melekatnya udah siang Ya, ya. Jadi kalau kita Januari rubah ya, ke Januari Februari pagi, jadi Januari nggak malam ini. di. Gitu. Jadi gimana kalau Kemudian kita ada rapikan begitu Bu Mei. ya? Mei. Oke. Karena kan kelihatan otomatis seniornya mana, juniornya mana kalau ngikutin itu Bu ya gitu. Iya. Bisa, Atau bisa. gimana teknisnya, tapi gimana caranya supaya nggak Ada. ya nggak terkesan kayak ada senior junior gitu Bu ya. Ya, Oke. setuju usul Bu Wati. Oke. Ya. Saya bagaimana ini kita ubah Ya. nanti istilahnya. Iya, mungkin itu. Kelas Ya. tadi awalnya kan itu kelas Pak Saad, itu kelas Pak Saad Iya. ideal. Iya. Awal. Jadi nanti kita coba lah. Saya pikirkan coba nanti Bapak Ibu terutama ya coba berikan masukan saya apa istilah yang cocok ya. Silakan nanti japri saya ya. Saya pertimbangkan istilahnya apa. Akhirnya betul ada pertanyaan, itu batasannya kapan? Nanti kalau udah 5 tahun seniornya yang juniornya. Jadi sampai nanti ke depannya. Oke. Coba nanti. Pakai nama Baik. Al-Quran aja. Kelas nama Al-Quran. Saya. Iya, boleh tuh. Nama-nama Al-Quran, nama surat-surat dalam Al-Quran. Iya, Bisa, Al-Quran juga bisa. Kelas Al-Baqarah, kelas An-Nisa, kelas Al-Maidah. Iya. Mungkin bisa diurutkan Bu ya. Dari yang paling senior dulu, misalkan kelas Pak Saad dikasih surat yang pertama kali misalkan. Nanti akan kelihatan itu, kita sisir gitu ininya. Berarti kalau kelas Al Imron berarti seniornya senior nomor 3 gitu. Baik. Iya. Oke, Bu. Saya ikut surat Al-Ikhlas saja nggak apa-apa kok, Bu. Saya ikut Yang Al-Ikhlas termuda saja. ya, Bu Caca ya. Iya. Iya, walaupun masih ada. Nggak apa-apa ini supaya nggak terlalu. Iya, Pak Makasih. Caca. Pokoknya semua masukan ditampung. Ya, akhirnya apa yang kata Ibit? terabaikan. Melatih sebuah nama. Tapi walaupun ada kelas-kelas kayak gitu ya Bu ya, tapi masih bisa ikut kan, masih kayak yang lama kan. Boleh. Mana aja bisa masuk kan. Peraturan tidak. Iya, itu Bu. Iya. Yang hari Rabu ini mungkin di kelas khusus tadi itu kan, tapi tidak tertutup untuk yang lain. Tetap Ya, bisa silakan. masuk kapanpun, di mana, jam berapapun, di kelas manapun kita bisa masuk semuanya. Jadi ya saya tambahkan Pak Emi, Bapak Ibu boleh masuk kemana aja, tapi dengan catatan kelas Bapak yang sama tetap pegang. Misalnya Bu Hermin dengan Pak Joko itu tetap di situ. Nah, Ibu mau keliling-keliling, ada waktu keliling silakan. Tapi sebagai penyimak, sebagai pendengar dan Pasti tidak bersamaan dengan kelas asal gitu. Dengan adanya materi yang sama, Bapak Ibu nggak masalah lagi. Saya bertanya nanti. Tadinya kan saya masih ada bahasa yang berbeda-beda. Jadi saya takut nanti ditanya ke Bu Wati. Bu Wati menjawab begini. Pindah ke Bu Evi Masema. Jawab lain. Nah, itu tadi yang saya khawatirkan. Tapi dengan ada materi baru, insya Allah saya nggak khawatir lagi. Ya. Gitu ya. Seragamkan dia. Dan saling menjaga perasaan ya Bu ya. Ya. Aku nanti kan peserta kadang-kadang pintar. Tanya ke Bu Wati. Jawabnya begini. Tanya lagi ke Bu yang lain. Jawabnya lain lagi. Nah, peserta nanti kita ke saya. Lain lagi jawabannya nanti kan. Jadi menghindari itu. Jadi kalau bertanya Bu Wati, pasti akan sama jawabannya dengan ke Bu Evi Masema. Sama dengan Bu Nel. Sama dengan saya. Itu ya. Tujuan akhir kita begitu. Ya satu bahasa kita. Oke ya.
Oke, Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu ya. Jadi, Bapak dan Ibu, ya silakan. Jadi PSG Turki itu gimana cerita tadi Pak Yamin? Tapi mau diantar langsung Oh. ke Sentul besok waktu buka bersama hari Jumat. Oh iya. Bisa, Oh bisa ya, kita diatur. umumkan juga bisa. ya. Nanti kita hari Jumat buka bersama bareng santunnya tim Piatu dan beberapa doa apa. Jadi insya Allah bapak-bapak yang dekat sini silakan datang nanti Ya, bapak. sekitar Yang ada waktu aja ya. Dan apa kita udah lengkap, semuanya udah siap. Yang dekat aja Ustadz, yang jauh nggak Yang boleh. jauh boleh, yang jauh boleh. nggak boleh Bu Milda. Itu kan prioritas Bu Milda yang nggak ada dekat. lagi. Yang Bandung, jauh Bu juga Milda. boleh. Cuma saya sarankan yang jauh nginap Bu Milda. Nah, tuh. Dan Ya ada pulang mungkin lah balik Vi kalau yang jauh. Nggak ada Bandung, kendaraan malam dah. nggak ada kendaraan malam nginap ya. Kita insya Allah dengan kapasitas sekarang bisa menampung sampai 40 orang nginap. Jadi nggak ada masalah. Bapak-bapak ibu jauh nginap aja. Ya. Di gedung baru ya nginep. Nah, masih yang Masih di tempat yang sekarang, Bu. sekarang. Di sini bisa menampung kalau kita berlapang dada 60 orang bisa. Iya, iya. Iya Bu ya, nanti jauh-jauh Bu Ella jangan nginep di hotel ya Bu ya. Ya, semuanya kamu sekarang yang jauh-jauh datang ke Sentul jangan nginep di hotel, di rumah aja. Ini kita rumah kita bersama. Insya Allah. Oke, baik Pak Emi silakan ditutup Pak Emi. Oke. Demikianlah pertemuan kita pada sore hari ini Bapak dan Ibu. Ini merupakan pertemuan awal ya. Nanti kita sambung lagi di setelah Lebaran, setelah libur Lebaran. Untuk untuk penjelasan lebih rincinya nanti dijelaskan di kelas masing-masing. Jadi sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Mungkin itu saja. Semoga pertemuan kita ini bisa membawa mendapat berkah dari Allah dan kemudian menambah ilmu bagi kita semua dalam untuk penyeragaman istilahnya. Marilah sama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.